A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Kita berjumpa lagi dalam kajian Mahkamah TV. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa filsafat itu berbahaya secara akidah. Bapak Ibu sekalian, di zaman hari ini masih banyak orang berpikiran bahwa filsafat itu tidaklah haram. Filsafat tidak berbahaya. Karena memang banyak yang menafsirkan atau salah tafsir tentang apa yang dimaksud dengan filsafat tersebut. Yang kedua, ada yang menganggap filsafat ini bagi kaum muslimin haruslah juga dipelajari untuk mengejar ketertinggalan dari kaum barat. Karena hari ini dunia masih dikooptasi dan dikuasai oleh kaum barat. Dalam bahasa lain adalah kaum kufar. Jadi jalan untuk mengejar ketertinggalan itu adalah seolah-olah dengan cara mempelajarinya juga supaya tidak tertinggal. Baik, dari sini kita akan mengulas tentang sisi materi, apakah benar metode demikian? Apakah benar jalan demikian? Belantara Islam dulu pernah berada dalam situasi ketika filsafat itu masuk menyeruak ke dunia Islam. Bahkan dalam beberapa periode kekhilafahan, filsafat itu menjadi satu paham yang wajib diikuti. Maka kita bisa melihat kisah periode Mu'tazilah. Nah, jadi Mu'tazilah ini adalah orang-orang yang mengikuti manhaj dari filsafat. Jadi ketika filsafat diislamkan, maka hasilnya adalah Mu'tazilah. Jadi manhaj filsafat inilah yang diikuti sebagai jalan untuk mengamalkan keislaman di era itu. Tapi pada satu titik muncullah banyak sekali dialektika, bahkan sampai pada urusan syariat. Puncaknya adalah kita lihat kisah bagaimana Imam Ahmad bin Hambal harus mendekam dalam tahanan penjara selama 12 tahun lebih hanya karena dia tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Oke, jadi persoalannya adalah bukan pada titik itunya. Masalah besar adalah ini adalah urusan tauhid. Karena masalah akidah merambahnya. Jadi perdebatannya kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Imam Asy'ari. Imam Asy'ari, mengapa dia disebut dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Imam Asy'ari menyusun kembali tentang bagaimana sistematika dalam memahami akidah secara benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka kita mengenal dengan sifat 20, wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Di antara itu ada kudrah dan iradah, daya dan kehendak. Imam Asy'ari tentu adalah mantan Mu'tazilah. Imam Asy'ari kemudian setelah dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka terjadi perdebatan dalam batinnya sampai kemudian dia mendalami lagi apa yang menjadi sanggahan-sanggahan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian dia pun melepaskan jubahnya sebagai Al-Mu'tazili. Jadi dulu orang sangat bangga sekali melabelkan namanya adalah Al-Mu'tazili sebagai nama belakang. Pertanda dia adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu artinya adalah seorang yang mengikuti manhaj filsafat. Jadi dari situlah nampak ada dua garis besar di zaman itu. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun dan lain-lainnya, Al-Mu'tasimbilah, itu Mu'tazilah menjadi paham yang mayoritas dianut oleh kaum muslimin ketika itu. Di zaman itulah sains Islam sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena selalu ketika berada dalam mempelajari filsafat dan mendalami filsafat, maka anak kandungnya adalah sains. Jadi seperti juga zaman hari ini, Barat kemudian mendalami filsafat sejak masa Renaissance, maka hasilnya adalah sains yang tinggi. Dulu kita berada dalam posisi demikian pada masa era Mu'tazilah,
sains Islam sangat tinggi sekali. Para filosof Islam banyak melakukan suatu penemuan-penemuan yang merupakan anak kandung dari filsafat. Nah, jadi filsafat dan sains ini tidak bisa dipisahkan. Balik lagi kita pada kisah Imam Asy'ari. Jadi garis antara Imam Asy'ari dan sebelumnya juga disamarkan ada Imam Al-Maturidi, ini menunjukkan bahwa mereka melakukan perlawanan counter terhadap akidah yang diutarakan oleh Mu'tazilah. Ini menunjukkan betapa berbahayanya manhaj filsafat. Jadi betapa berbahayanya filsafat itu sendiri. Imam Al-Ghazali menyebutkan dengan tahapud al-falasifa, bagaimana kesesatan filsafat. Pada zaman sekarang, tahapud al-falasifa itulah yang ditafsirkan ulang. Banyak yang menafsirkan, oh Imam Al-Ghazali bukan menyerang filsafatnya, melainkan menyerang orangnya. Tafsir demikianlah seolah-olah ingin kembali mengatakan bahwa kita ini harus berdamai dengan filsafat. Terutama dalam bahasa lain, sebenarnya kita ini harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Barat, filsafat. Karena Barat berkembang dari filsafat. Jadi maka muncullah kaum modernis Islam sejak era abad 19, 20, 21 dan lain-lainnya. Jadi baru sejak itulah kemudian filsafat itu menyeruak ke dalam Islam. Dan kalau kita lihat perjalanan historis, inilah yang kemudian meruntuhkan kedaulatan Islam. Jadi kita kembali lagi, mengapa dulu Al-Quran itu bukan dikatakan sebagai makhluk? Demikian ulama-ulama ahli kalam dan ulama-ulama sufia membantah dari paham akidah Mu'tazilah. Salah satunya kita bisa rujuk dalam tafsir Al-Jilani, karya Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada zaman itu beliau juga membantah manhaj Mu'tazilah, manhaj filsafat yang menjadi dominan pada zaman itu. Jadi dalam penjabaran para ahli kalam mengatakan, kalau Al-Quran itu adalah makhluk, ini sangat berbahaya. Jadi dalam konteks tauhid, selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan sebagai makhluk, huduts atau hal yang baru. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah semuanya baru, ciptaan. Jadi ada pencipta dan ciptaan. Allah adalah kekal, qadim. Jadi manusia adalah baru, huduts, ciptaan. Jin, setan, malaikat, semuanya adalah ciptaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan posisi Al-Quran? Para filosof pada zaman itu mengatakan Al-Quran itu jelas adalah perbuatan baru, ciptaan, bukan dari perbuatan yang sebagaimana qadim. Inilah yang tidak disetujui oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, adalah ciptaan, maka sama saja kita menganggap Allah itu lemah. Mengapa? Seolah Allah tidak mengetahui. Allah itu tidak mengetahui apa kejadian yang berlangsung di alam dunia ini. Sehingga Allah baru menciptakan baru menciptakan Al-Quran pada era ketika Rasulullah SAW diturunkan ke dunia. Jadi itu sama saja kita menganggap Allah itu lemah. Nah, ini dampak besar terhadap tauhid, terhadap akidah, dari cara berpikir filsafat. Baik, jadi itu satu sequel tentang mengapa berbahayanya filsafat pada era Mu'tazilah dulu. Nah, kemudian ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah menjelaskan tentang kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah itu adalah sepenuhnya domain Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa melakukan kasab atau usaha sebagaimana digariskan oleh Imam Asy'ari. Sementara paham filsafat mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya al-mawjud al-awal, penyebab pertama. Selanjutnya, segala sesuatu yang berlangsung di alam dunia ini itu adalah disebabkan oleh manusia. Ini adalah pengajaran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan para filosof-filosof Mu'tazilah ketika itu. Inilah yang dibantah oleh Imam Asy'ari. Nah, jadi ulama-ulama ahli kalam dan ulama-ulama sufia banyak melakukan counter terhadap
sudut pandang itu, manhaj itu, agar tidak merusak akidah kaum muslimin di zaman itu. Nah, jadi filosof meyakini bahwa segala sesuatu yang muncul dalam alam dunia ini itu adalah karena perbuatan manusia. Jadi dialektika terbesarnya adalah filsafat mengatakan being atau segala sesuatunya itu adalah perbuatan manusia. Sementara ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan segala sesuatunya itu adalah perbuatan Allah. Nah, dialektika inilah yang kemudian dijawab dengan tepat dan baik oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah. Imam Al-Ghazali menggambarkan ke siapa yang menghasilkan uap. Para filosof tentu dengan akalnya, dengan pola manhaj rasionalitasnya mengatakan uap itu adalah hasil perbuatan manusia. Uap adalah hasil perbuatan manusia. Tapi Imam Ghazali membantah itu. Uap adalah perjumpaan antara air dengan api. Air adalah ciptaan Allah. Sementara api adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air berikut dengan sifat dan zat air. Jadi bukan sekedar air itu diciptakan tanpa ada sifatnya. Sifat air adalah cair. Sifat air, zatnya adalah cair. Sifatnya mengalir. Sifatnya demikian. Kemudian Allah juga menciptakan api. Sifat api adalah membakar, panas. Nah, zatnya adalah demikian. Nah, jadi zat dan sifatnya ini menyatu dalam yang namanya api. Tidak bisa dipisahkan. Itu semua sifat dan zatnya itu adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika api dan air itu berjumpa, maka disitulah lahir yang namanya uap. Nah, uap ini lahir karena perjumpaan antara api dan air. Nah, di sini adalah juga karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali mengatakan perbuatan jari ini tidak berdiri sendiri. Perbuatan jari adalah hasil dari keseluruhan gerakan dari seluruh tubuh. Para filosof meyakini jari ini bergerak bersendiri dengan dirinya sendiri. Karena apa? Teori dasar filsafat, sebagaimana kata Plato, adalah manusia itu dibekali oleh akal. Tuhan menitipkan akal kepada manusia. Jadi dengan akal inilah dianggap sebagai perwakilan dari Tuhan, sehingga manusia bisa melakukan atau membuat resume terhadap akal. Itulah yang disebut Plato sebagai teori. Nah, jadi teori itulah yang kemudian melahirkan yang namanya perbuatan. Nah, hasil itulah memang para filosof menganggap itu juga buah dari Tuhan. Tapi problemnya adalah Tuhan bukan penyebab pertama. Melainkan Tuhan itu sebagai penyebab kedua. Penyebab sekunder. Dalam era Renaissance atau era zaman sekarang, kita juga bisa nampak bahwa Tuhan itu adalah sebagai objek yang mengamati. Bukan objek yang mengamati, tapi objek yang diamati. Nanti kita akan masuk ke situ. Oke, baik. Jadi dari situ perdebatan bahwa manhaj filsafat ini kemudian sudah dibantahkan oleh Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama Sufiyah dan ulama-ulama mutakalimun. Jadi ada filosof, ada ahli kalam, ada ahlul sufah. Jadi zaman itu, kemudian ahlul hadis juga banyak melakukan serangan-serangan terhadap manhaj Mu'tazilah tadi. Titik historis kemudian tidak berhenti. Filsafat kemudian berhenti dalam dunia Islam. Jadi ada istilah yang menarik yang dituliskan oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Dia mengatakan dunia ini seperti perdebatan antara Imam Al-Ghazali dan Ibn Rushd. Tapi di dalam belantara timur Imam Al-Ghazali yang menang. Di belantara barat Ibn Rushd yang menang. Jadi dari sini kita bisa paham. Islam kemudian mengambil kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disitulah masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam. Ingat, pasca era Mu'tazilah, disitulah Islam kembali berjaya. Al-Quds berhasil dikuasai. Siapa yang menguasai Al-Quds? Tentu bukan para kaum Mu'tazilah yang merebut Al-Quds. Itu adalah kaum Sufiyah yang dikawal oleh murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan produk-produk dari Sufiyah yang bangkit kembali. Tentu di bawah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika Mesir kuat lagi, maka disitulah Al-Quds kembali diraih. Tapi ketika era kejayaan Islam yang hari ini disimbolisasi dengan
berjayanya sains Islam pada era Mu'tazilah, apa hasilnya? Al-Quds lepas dari tangan kaum muslimin. Periode pertama. Hari ini kita nanti akan bisa tahu jawaban mengapa hari ini Al-Quds lepas dari tangan kaum muslimin yang kedua kalinya. Baik. Jadi di timur Imam Al-Ghazali yang menang. Di barat Ibn Rus yang menang. Demikian perumpamaan dari Sultan Takdir Ali Syabana. Di barat, filsafat kemudian merangsek masuk untuk melawan dogma gereja Roma. Nah, ketika itu akidah yang besar adalah akidah dogma gereja Roma. Apa itu dogma? Dogma gereja Roma ketika itu seperti paham Jabariyah, bahwa segala sesuatunya adalah perbuatan Tuhan. Tapi penafsir tunggal terhadap perbuatan Tuhan itu adalah gereja. Di luar dari pendapat gereja itu tidak boleh dibantah. Maka siapa yang menentukan raja, siapa yang menentukan ini, siapa yang menentukan pejabat ini, itu semua adalah otoritas dari gereja Roma. Nah, dari situlah kemudian terjadilah persoalan besar dalam masalah akidah di Eropa. Maka kemudian banyak orang mempergunakan filsafat. Nah, kita bisa lihat kisah Thomas Aquinas. Dia belajar dari Andalusia, belajar filsafat. Nah, dari sinilah Ibn Rus, kampusnya, tempat bernaungnya Ibn Rus. Dari situ kemudian Aquinas membawa filsafat ke negerinya. Aquinas mengatakan kebenaran itu ada dua. Kebenaran berdasarkan wahyu dan kebenaran berdasarkan akal. Aquinas mengutip pendapat teori dari Al-Farabi. Al-Farabi mengatakan bahwa tentang teori emanasi. Nah, apa ini maksud emanasi oleh Al-Farabi? Ini berbeda dalam konteks tasawuf. Penyingkapan. Kata Al-Farabi, penyingkapan itu adalah buah dari kemampuan manusia dalam melakukan resume akal, rasionalitas. Nah, jadi ingat, filsafat kembali segala sesuatunya adalah berdasarkan pada akal ansih. Akal itulah menjadi puncak dari segala untuk mengambil kebenaran. Maka lahirlah yang namanya norma, sebagaimana pengajaran Sokrates. Norma itulah sebagai resume akal. Jadi oleh Al-Farabi itu dianggap sebagai sumber kebenaran. Karena Al-Farabi mengikut Aristoteles. Oke. Ini yang kemudian dibawa oleh Aquinas ke dalam negerinya untuk berhadapan dengan dogma gereja Roma. Aquinas mengatakan kebenaran ada dua. Kebenaran berdasarkan wahyu, ini sumbernya kitab suci. Dan kebenaran berdasarkan akal, ini juga sebagai kebenaran. Jadi ini yang dalam bukunya Twiss-Warden Theory oleh Thomas Aquinas. Kebenaran ganda. Teori kebenaran ganda. Oke. Lambat laun, perdebatan pun muncul. Maka kita harus lihat dengan kisah Galileo Galilei dalam melakukan perlawanan terhadap dogma gereja Roma dari sisi kosmosentris. Ingat, hasil dari filsafat adalah sains. Galileo tentu mengambil dari para filosof-filosof Mu'tazilah era sebelumnya itu. Dari segi kosmosentrisnya. Dia mengatakan bahwa bukan bumi sebagai pusat tata surya, melainkan matahari. Hal inilah yang kemudian diikuti oleh Kopernikus. Maka kita lihatlah mulailah goyang dogma gereja Roma, ditambah ketika itu ulama-ulama gereja Roma tidak ada yang sekaliber Imam Al-Ghazali, ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ataupun Imam Asy'ari, atau Imam Maturidi dalam mengkanter manhaj filsafat yang masuk. Nah, masuknya filsafat ke belantara Eropa, itulah yang dikenal dengan era Renaissance. Berpikir kembali. Renaissance. Jadi makna Renaissance itu adalah filsafat dikristenkan. Mu'tazilah adalah filsafat diislamkan. Oke, baik. Jadi dari sini, filsafat kemudian merangsek masuk sampai kemudian merambah pada wilayah kekuasaan. Bukan cuma urusan kosmosentris. Mereka juga menteorikan siapa yang berhak menjadi raja. Siapa yang berhak menjadi pemimpin? Maka bahasanya adalah pangeran. Machiavelli mulailah menggunakan teori bahwa seorang raja itu adalah siapa yang berhasil merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi raja bukan yang ditunjuk oleh gereja Roma. Karena ketika itu raja-raja adalah siapa yang ditunjuk oleh gereja Roma. Maka filsafat kemudian masuk untuk menteorikan apa itu raja.
Tadi, filsafat adalah segala sesuatunya adalah teori. Teori adalah hasil resume akal. Maka dibuatlah rasionalisasi apa itu raja. Itulah dalam kitabnya Il Principe yang dikenal dengan sampai hari ini disanjung. Kemudian muncul juga Montesquieu. Jadi muncullah filsafat politik untuk urusan kekuasaan. Montesquieu mengatakan bahwa raja itu tidak bisa bersifat tunggal. Kekuasaan itu harus distribution of power. Maka kemudian dikenal dengan teori check and balances system. Ada eksekutif, judikatif, legislatif. Sampai kemudian muncul lagi Jean Bodin, puncaknya adalah Rousseau. Jadi kekuasaan itu adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Tuhan. Jadi dialektikanya kembali, perbuatan Tuhan atau perbuatan manusia. Rousseau menafsirkan bahwa Tuhan sudah mewarisi dari akal manusia. Maka manusia yang berhak siapa yang memilih pemimpin. Bukan lagi gereja Roma atau bukan lagi otoritas agama. Baik. Jadi Renaissance adalah ajang masuknya filsafat ke belantara Eropa. Kemudian dari wilayah keuangan juga demikian. Maka muncullah filsafat ekonomi, perdagangan, apa yang dimaksud dengan alat tukar dan lain-lain. Maka kemudian berubahlah emas dan perak menjadi kertas sampai hari ini. Semua dengan rasionalisasi. Kemudian sebelum ke sana, kita akan berjumpa dulu dengan yang namanya René Descartes. Descartes mengatakan bahwa yang namanya kebenaran adalah yang mutlak berasal dari rasio manusia. Jadi dulu Aquinas mengatakan kebenaran itu ada dua. Kebenaran berdasarkan wahyu, kebenaran berdasarkan akal. Descartes mengatakan kebenaran itu cuma satu. Kebenaran yang berdasarkan pada akal semata. Jadi yang namanya kebenaran wahyu ini tidak ada. Dieliminasi oleh teori Descartes. Maka kita kenal dengan teorinya cogito ergo sum. Aku berpikir, aku ada. Yang maknanya adalah segala sesuatunya itu dianggap benar apabila berada setelah dalam proses hasil pikiran manusia, hasil teori manusia. Descartes mengatakan Tuhan, manusia, alam semesta itu masuk berada dalam wilayah penyelidikan akal manusia. Itulah makna filsafat menurut Descartes. Jadi, kalau kita bawa ini ke persoalan akidah, ini lebih berbahaya lagi. Maka Imam Al-Ghazali sudah memberikan jawabannya kepada kita. Dalam terakhir nanti kita akan jelaskan di mana persoalan-persoalan dari filsafat ini. Oke? Setelah Descartes, muncullah ajaran lain, Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan, kita tidak bisa mengatakan segala sesuatunya sebagai kebenaran sebelum ada dibuktikan. Maka kita kenal dengan teori empirisme. Jadi Descartes dengan teori rasionalisme ansih. Kemudian muncul lagi Immanuel Kant dengan teori empirisme. Jadi rasionalis, empiris, inilah yang mempengaruhi peradaban modernisme hari ini. Maka kita bisa melihat dampaknya adalah siapa yang berhak membuat hukum? Membuat hukum adalah manusia. Manusia meninggalkan kitab suci. Siapa yang berhak mengatur urusan kekuasaan? Manusia. Karena dianggap semuanya adalah perbuatan manusia. Manusia meninggalkan otoritas agama. Siapa yang berhak mengatur perdagangan? Manusia. Karena semuanya adalah manusia. Karena Tuhan didudukkan sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Inilah hasil dari godokan Renaissance. Hasil dari filsafat Renaissance. Jadi manusia ini dianggap sebagai penyebab utama. Dalam causa prima, manusia ini adalah yang menyebabkan segala sesuatunya. Bukan perbuatan Tuhan. Jadi dari teori Descartes, dan teori Immanuel Kant, dan teori para filosof-filosof Renaissance itu, maka konklusinya Tuhan itu hanya sebagai pembuat jam. Bukan huwal awalu, bukan huwal awal akhiru. Jadi hanya huwal awalu tanpa huwal akhiru. Dari inilah problem besarnya. Sehingga kita bisa melihat siapa yang mengatur hukum? Manusia. Siapa yang membuat kekuasaan? Manusia. Siapa yang mengatur perekonomian? Manusia. Semuanya urusan diatur oleh manusia. Itulah buah dari filsafat. Nah, maka kita bisa melihat bagaimana ini jika dikaji secara akidah. Apakah ini kemudian sesuai dengan Islam? Apakah ini bisa diislamkan? Sebagaimana tadi yang dijabarkan oleh Imam Al-Ghazali. Sementara dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan segala perbuatanmu. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada teori-teori para filosof tadi, sebagaimana Einstein mengatakan, ketika saya melempar, maka itu adalah perbuatan saya. Itu bukan perbuatan Tuhan. Tuhan tidak ada. Tuhan tidak nampak. Nah, inilah problemnya. Sehingga kemudian manusia menganggap era modern segala sesuatunya itu adalah perbuatan manusia. Apa dampaknya ketika manusia mengatur hukum dengan pola rasionalitasnya? Maka hasilnya adalah positivisme. Kita bisa lihat dan nilai sendiri apa hasil dari positivisme. Salah satu yang dirubah oleh manusia adalah soal pemidanaan. Hasil rasionalitas manusia merubah hukuman pidana. Tidak lagi ada namanya hukuman hukuman gantung atau guillotine sebagaimana dulu pada pra-revolusi Prancis, hukuman pancung dan lain-lainnya, atau potong tangan sebagai pencuri. Semuanya dirasionalisasi bahwa manusia seolah-olah bisa dibina dengan pola penjara. Sampai hari ini tidak ada satupun manusia bisa memberikan jalan keluar terhadap hasil teori kegagalan teori pidana penjara tadi. Karena ujungnya adalah membuat masalah baru dari teori tersebut. Penjara menjadi penuh. Nah, itu hanya salah satu sequel bagaimana kegagalan dari teori. Sebagaimana dulu sudah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Karena dia mengatakan akal bisa saja salah. Yang kedua, pada zaman modern hari ini, muncullah para filosof-filosof yang membantah sendiri tentang bagaimana doktrin-doktrin dari para filosof barat tadi. Maka kita harus merujuk apa yang dikatakan oleh Martin Heidegger. Filsafat, kata dia, hanya melahirkan kebenaran esensialisme, bukan kebenaran eksistensialisme. Filsafat, katanya, memisahkan kebenaran dari akarnya. Karena apa? Sebagai contoh, mana yang menjadi kebenaran? Si A bernama Fulan dengan ID card, atau si Fulan dengan dirinya. Jadi ID card inilah disebut dengan kebenaran esensialisme. Sementara diri si Fulan itu adalah eksistensialisme. Tapi kebenaran yang dianggap sebagai kebenaran pada zaman modern hari ini, buah dari rasionalitas manusia sebagai manhaj utama, sebagai akidah utama di zaman modern, yang dianggap kebenaran adalah ID card-nya, bukan si Fulannya. Maka kita bisa melihat apabila ada seorang warga negara Indonesia berada di Amerika Serikat tanpa ID card, tanpa yang namanya paspor, tanpa ID card yang hasil license dari negaranya, maka dia dianggap bukan warga negara. Dia dianggap bukan manusia, bukan human. Maka dia menjadi ilegal. Padahal eksistensinya adalah dirinya, bukan ID card-nya. Tapi yang menjadi kebenaran adalah ID card ini. Ketika ID card ini hilang, eksistensinya pun menjadi hilang. Dia menjadi tidak dikenal. Maka kita bisa melihat, itulah dampaknya. Yang kedua, orang semua menganggap kebenaran itu adalah hasil esensinya ini. Itulah yang disebut Heidegger. Maka dampaknya adalah postmodernitas. Jadi filsafat hanya melahirkan post-truth. Kebenaran palsu. Inilah dampak dari filsafat. Jadi itu jugalah persoalan besar terhadap akidah. Maka orang hari ini percaya kepada license, bukan kepada eksistensinya. Itu hanya salah satu contoh yang bisa kita uraikan dalam segmen ini. Insya Allah dalam segmen-segmen mendatang kita bisa melihat bagaimana berbahayanya. Yang kedua, filsafat membawa bahwa semuanya adalah hasil dari perbuatan manusia. Sebagaimana tadi pengajaran Descartes dan pengajaran Immanuel Kant. Dan ini memang induknya adalah pengajaran dari filsafat yang dituliskan oleh Plato, Aristoteles, sampai kemudian kita dapati pada hari ini. Karena menganggap bahwa benda itu ada dua, benda hidup dan benda mati. Sementara kita melihat segala sesuatunya adalah hidup. Kalau kita mengambil satu mikroskop yang terkecil, dalam bebatuan itu pun ada kehidupan. Maka kita bisa melihat
apa yang dulu disanggah oleh Imam Al-Ghazali tentang tahapud al-falasifa adalah benar tanpa bisa disanggah. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa filsafat itu bisa diterima dalam Islam, dalam beberapa hal bisa diterima. Bukan berarti kita menolak filsafat tanpa menggunakan akal. Imam Al-Ghazali memberikan jawabannya. Struktur anatomi batin manusia itu seperti struktur kerajaan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimia Al-Sa'adah. Jadi dalam suatu kerajaan yang berhak memimpin adalah seorang raja. Kemudian ada perdana menteri, ada polisi, prajurit. Nah, jika sebuah kerajaan yang memimpin itu adalah perdana menteri, rajanya dikendalikan, itu pertanda sebuah kerajaan yang tidak sehat. Dan jika satu kerajaan yang mengendalikan kerajaan itu adalah prajurit, maka pertanda itu kerajaan yang sakit. Jadi Imam Ghazali menggambarkan bahwa anatomi batin manusia itu paling dasar terdiri dari 3 hal. Ada kolbu, ada akal, ada nafsu. Jadi kolbu ini adalah raja, akal ini adalah perdana menteri, nafsu ini adalah prajurit. Akal dia di bawah kendali kolbu, dan prajurit tentu di bawah kendali kolbu. Filsafat mendudukkan akal ini nomor 1. Ketika akal nomor 1, pertanda itu satu kerajaan yang tidak sehat. Nah, itulah filsafat. Pada zaman hari ini bukan akal lagi yang menjadi nomor 1, melainkan seorang prajuritlah yang mengendalikan tubuh manusia. Jadi syahwati berada di puncak. Emosionalitas berada nomor 1. Rasionalitas nomor 2, spiritualitas ini banyak dieliminasi. Maka struktur yang benar adalah spiritualitas nomor 1, rasionalitas nomor 2, emosionalitas nomor 3. Zaman hari ini buah dari modernisme, nafsu syahwati yang mengendalikan hampir di segala lini. Nah, maka mengapa orang hari ini orientasinya adalah bahagia? Sebagaimana pertanyaan Imam Al-Ghazali, jawabannya adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan bukan memenuhi fakultas rasionalitas. Filosof mengatakan bahagia itu adalah memenuhi fakultas rasionya. Jalan memenuhi bahagia bukan memenuhi fakultas syahwati, melainkan harus memenuhi fakultas kolbu. Nah, hari ini jamak manusia sibuk dengan memenuhi fakultas syahwatinya, fakultas nafsunya. Inilah mengapa orang memupuk kekayaan. Seolah dengan memupuk kekayaan, ujungnya adalah kebahagiaan. Padahal bukan, itu jebakan. Dengan dasar bahwa kebahagiaan adalah dengan memperbanyak kekayaan, munculnya adalah merkantilisme yang ujungnya adalah kapitalisme. Maka adanya adalah keserakahan. Pondasinya adalah nafsu syahwati. Dengan jalan bahwa seolah-olah kebahagiaan itu diraih dengan memenuhi fakultas nafsu, maka orang pergi ke prostitusi, melampiaskan nafsu syahwatinya. Maka dibuatlah industri prostitusi. Maka kemudian jalan bahagianya adalah dengan menggunakan narkotika, seolah-olah nafsunya dipenuhi. Dampaknya adalah dibuatlah industri narkotika. Nah, inilah dampak dari modernitas hari ini. Nah, hukum, perdagangan, keuangan, kemudian di bawah kendali dari nafsu syahwati. Maka kita bisa melihat dampaknya adalah sangat besar. Maka jalan keluarnya adalah kembali kepada basis kita. Kembali kepada memenuhi fakultas kolbu. Akal harus di bawah kolbu. Itulah jalan keluar sebagaimana dulu ditunjukkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti pengajaran Sayyidina Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik buat kita semua untuk memahami mengapa filsafat itu berbahaya. Karena dampaknya sangat besar dan hari ini kita sudah bisa melihat bagaimana dampak dari filsafat itu sendiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.